Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Berbahagialah jiwa, berbahagialah diri yang Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman kepada diri-diri itu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa itu orang-orang yang taslim, orang-orang yang menyerahkan dirinya secara totally kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya nikmat beriman adalah ketika seseorang meletakkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menikmati setiap qadar ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah qadar itu baginya menyenangkan maupun qadar itu baginya kurang menyenangkan. Tetapi selalu seorang muslim yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala punya prinsip bahwasanya al khairu ma khayyarahullahu lahu. Yang terbaik selalu apa yang Allah pilihkan untuknya. Yang terbaik selalu apa yang Allah takdirkan untuknya. Di sini di antara nikmat seorang merasakan halawatul iman, renyahnya, sejuknya, manisnya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ketika iman itu dirasakan renyah, rasakan manis, rasakan indah, maka seluruh perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak lari, bahkan dia berlomba mengejar setiap perintah, dia berupaya untuk mentaatinya. Dia ketahui sebanyak mungkin perintah Rabb-nya, dia kumpulkan maklumat ilmu sebanyak mungkin apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga dan bermunajat kepada Allah
meminta agar Allah memudahkan dia untuk melakukan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwasanya sebaik-baik amal dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang melakukan amal yang fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ahabbul a'mal indallah, sebaik-baik amal, seindah-indah amal, amal yang paling Allah cintai bagi seorang hamba untuk melakukannya adalah amal yang dia lakukan karena Allah perintahkan, karena Allah wajibkan kepadanya. Kemudian ketika dia ingin naik kedekatannya kepada Allah, levelnya ingin dia naikkan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, selalulah hambaku melakukan nawafil, hal-hal yang sunnah yang mengiringi setiap perintah kewajiban. Ada sunnah yang secara kualitas perintah lebih ringan dibanding perintah wajib, tetapi dia tetap perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub, setiap perintah untuk dipatuhi. Masalahnya perintah itu kemudian kalau tidak melakukannya dianggap sebuah dosa, atau perintah itu kalau tidak dilakukan membuat kurangnya kadar keimanan, kualitas keimanan seseorang, ini hal yang lain. Kalau dia membuat dosa, seorang hamba tidak melakukan perintah itu, maka dia yang kita kenal dengan wajib. Kalau kualitas keimanan seseorang berkurang karena dia tidak mengerjakan itu, maka dia namanya sunnah. Kenapa? Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu Allah katakan, Allah firmankan, sesungguhnya selalulah hambaku melakukan ketaatan demi ketaatan yang nawafil, yang tambahan, yang bukan daripada wajib, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah aku mencintainya, maka dialah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dia kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi ayyadahu bihi wa rijluhu alladhi yamshi bihi. Akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dia bukan maknanya apa, saung galing, naung galing saung gusti, apa nama? Ilmu apa, wahdaniyah, bukan ya? Wahdatul wujud, bukan ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya sehingga telinganya, pendengarannya terfilterkan dari hal-hal yang merusak imannya. Matanya tersaringkan daripada hal-hal yang membuat imannya berkurang, dan tangannya tersaringkan untuk melakukan hal-hal yang hanya yang baik, dan langkahnya tersaringkan untuk tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat. Itu di antara makna yang disyarahkan oleh para ulama tentang makna daripada seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia peluang dari setiap kita untuk mendapatkannya bagi orang-orang yang membiasakan selalu berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala di setiap perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Berselawat kita kepada kekasih kita yang kita berharap dia mencintai kita lebih daripada kita mencintainya. Satu waktu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara asbabun nuzul daripada pembicaraan kita dalam ayat ke-69 surah An-Nisa yang kita akan bahas pada pagi hari ini,
tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ibunda kita meriwayatkan bahwasanya datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, dan mudah-mudahan perkataannya mewakili perkataan kita yang berharap cinta Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang sangat aku cintai, melebihi aku mencintai diriku sendiri. Itu kalimat maknanya luar biasa. Artinya apa? Engkau adalah orang yang lebih aku utamakan bahkan terhadap diriku sendiri. Kalaulah bersanggah antara perintahmu dengan keinginanku, maka keinginanku akan tunduk terhadap perintahmu. Kalau ada kesukaanmu, kecintaanmu kepada sesuatu yang bercanggah dengan kecintaanku, kesukaanku terhadap sesuatu, maka aku akan buang kesukaanku itu, aku akan dahulukan kesukaanmu. Ini makna mencintai Rasulullah SAW. Itu bukan hanya saya cinta Rasulullah SAW, bukan. Aku mengutamakan apa yang engkau kerjakan, engkau perintahkan, engkau contohkan, engkau tauladankan, melebihi daripada keinginan diriku sendiri, apalagi keinginan yang lain. Karena hadis ini bermakna sama dengan apa yang sering kita dengar, kisah perjalanan Rasulullah SAW dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan sering kita bawakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu kan, bahwasanya satu waktu Rasulullah SAW dan Umar menceritakannya. Umar mengatakan, suatu waktu saya berjalan bersama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW menggenggam tanganku. Ini kalau Ustaz Elvin, teman-teman yang pendidikan anak itu sangat menganjurkan sekali ya, memegang erat tangan orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, keluarga, memegang erat. Karena Umar merasakan rasa yang indah ketika dipegang oleh kekasihnya. Dan itu dia ceritakan. Dia ceritakan itu, satu waktu saya berjalan Rasulullah SAW memegang tangan saya. Ini kalau datang kepada orang yang sakit otaknya, dia bilang Rasulullah SAW mencintai laki-laki gitu ya. Kemudian genggaman Rasulullah SAW menguat ketika aku mengucapkan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding anakku, berbanding orang tuaku, berbanding hartaku, kecuali diriku. Hadis yang dikeluarkan oleh ibunda kita Aisyah dalam riwayat Tabrani yang kita bawakan tadi itu, dikatakan seorang datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Dan kita berupaya mensyarahkan sedikit, walaupun tidak mampu mensyarahkan sangat luas. Kemudian kita bandingkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, maksudnya, aku mengucapkan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai berbanding anakku, berbanding hartaku, berbanding orang tuaku, berbanding istriku, kecuali diriku sendiri, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika mendengar Umar mengatakan kalimat itu, setiap kalimat keluar itu menggenggamnya. Alangkah indahnya seorang yang digenggam tangannya oleh kekasihnya. Rasanya itu indah sekali, ya, sangat indah sekali. Terutama yang sudah tua-tua ini, Anda kalau punya anak yang sudah mungkin setengah tua, 40, 50, 30, jangan dianggap mereka tidak membutuhkan cinta Anda. Mereka sangat mengharapkan. Coba pergauli mereka seperti yang dikabarkan Rasulullah SAW itu.
digenggam erat tangannya. Ya. Walaupun dia menuntun kita dengan kita sedang ringkih dituntunnya, tapi tuntunan itu kita jawab dengan pegangan erat tangan itu, genggaman erat di tangan itu, maka dia akan merasakan itu ada rasa, ada syaraf yang nyambung. Ya. Maka beliau nambah erat genggamannya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar. Kalimatnya sederhana, tidak wahai Umar. Tetapi yang diajak dialog ini mengerti maksudnya. Tidak wahai Umar. Rasulullah SAW meneruskan, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Yang diajak dialog ini udah ngerti maksudnya. Maka Rasulullah SAW meneruskan, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai, hatta berbanding dirimu sendiri. Maka Rasulullah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai berbanding diriku sendiri, istriku, anakku, hartaku, keluargaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu membutuhkan pengorbanan, dan dia harus mengorbankan melebihi daripada syahwat kita, kehendak kita, cinta kita pada diri kita sendiri. Saya nggak suka begini, tapi Rasulullah SAW contohkan begini, perintahkan begini. Dahulukan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Walaupun syahwat kita, hati kita, nafsu kita nggak menginginkan itu. Bahkan bercanggah dia, nggak suka saya nggak suka begini. Tapi karena Rasulullah SAW perintahkan itu, contohkan itu, teladankan itu, saya paksakan diri saya ikuti ia. Ini di antara maknanya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan si fulan ini, sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang sangat aku cintai, berbanding melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri, berbanding kepada cintaku kepada orang tuaku, kepada anakku. Wa inni la akuna fil bait, sering masa ketika aku pulang ke rumah, aku merenung dan timbul rasa cinta, rasa rinduku kepadamu. Fa'adhkuruka fama asbaru hatta ati fa'anzur ilaik. Sampai aku ketika pulang ke rumah memikirkan dirimu, membayang-bayang wajahmu kepada diriku, sampai enggak tahan aku kembali mencari dirimu untuk bertemu denganmu. Sampai ketika aku bertemu denganmu, rasa lega itu datang. Jadi cinta yang memang luar biasa. Kalau aku pulang ke rumah membayang wajah Rasulullah SAW, kan cinta itu menghadirkan rindu, kan? Rindu kadang membuncah sampai ke ubun-ubun rindunya. Dan dia adalah fitrah. Dia adalah fitrah seorang hamba. Mungkin yang pernah merasakan punya anak baru sekian tahun, dia tunggu Allah berikan, kan? Itu pernah ngerasakan yang kerja kemana, berangkat kemana, rasa rindu yang luar biasa. Atau baru menikah, berpisah sama istri, rasa rindu yang sampai ke puncak. Nggak selesai rindu itu sampai dia bertemu dengan yang dirinduinya. Inilah gambar yang dikabarkan oleh sahabat ini. Pulang saya ke rumah, wajahmu membayang di mata saya. Nggak bisa tidur, tidak lena, makan tidak enak, gitu kan? Sampai saya datang kepadamu, memastikan dirimu dalam keadaan baik, bertemu denganmu, tenang wajah saya, tenang diri saya sudah. Namun ya Rasulullah, wa idza dzakartu mauti wa mautak, tapi ketika saya merenungkan tentang kematianku dan kematianmu, apa yang akan terjadi setelah kematianku dan setelah kematianmu? Arabtu ka'annaka idza dakhaltal jannah
rafa'ta ma'an nabiyyin. Saya faham ketika engkau masuk surga, Allah akan angkatkan engkau bersama para nabi. Di mana saya, di mana dirimu, wahai Rasulullah SAW. Mungkin ketika hidup masih sempat, kalau saya rindu kepadamu, saya datang, saya cari engkau kemana. Saya lihat wajahmu, selesai sudah. Rindu itu tuntas. Tapi ketika saya pikirkan nanti kalau saya mati, Rasulullah SAW wafat, engkau Allah naikkan derajatmu, posisimu. Apalagi Rasulullah SAW akan menempati sebuah tempat bernama wasilah antara jannah firdaus dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi sekali, yang hanya ditempati oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana saya? Enggak kebayang. Beliau katakan, saya tahu bahwasanya engkau akan dinaikkan derajatmu, posisimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anni idza dakhaltul jannah. Sedangkan saya, andai pun Allah masukkan saya ke dalam syurga, apalagi kalau waliyadzubillah tidak masukkan ke dalam syurga. Andaikan Allah masukkan saya ke dalam syurga, khasyitu alla arak. Anda bayangkan bagaimana cintanya itu, rindunya gitu. Kalau di dunia saya kehilangan dirimu, kebayang-bayang rasa wajahmu, saya lari cari mana, ketemu, alhamdulillah udah lepas rindu, lepas kangen. Tapi ketika sudah wafat, saya mati, engkau wafat, posisimu naik. Sedangkan saya, andai pun masuk surga, saya enggak tahu apakah akan bertemu denganmu atau tidak ya Rasulullah SAW. Falam yuridin Nabi SAW syai'an. Ini yang dicinta ini, yang dirindu ini paham. Sehingga lisannya enggak bisa berbicara. Dia tahu orang yang datang ini serius menampakkan, menunjukkan kecintaannya. Ini orang mencintai Rasulullah SAW, enggak alang kepalang. Dan perhatikan adab Rasulullah SAW. Dia enggak bilang, oh jangan lebay gitu kan? Enggak. Dia hargai dan dia tahu orang ini benar-benar serius mencintainya, sampai keluh lidahnya untuk berbicara. Rasulullah SAW tidak berbicara, kata Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Enggak bisa ngomong dia, diam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, menurunkan firman-Nya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini ayat membuat bahagia sang sahabat yang mencintai Rasulullah SAW dan membuat bahagia orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW sampai ribuan tahun setelahnya. Makanya diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sering mengutipkan kalimat perkataan para sahabat. Kami kalau berkumpul dengan Rasulullah SAW sering berharap datang orang-orang Arab, orang-orang Badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena kami biasanya segan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau orang Badui kan nggak punya beban, ya, macam-macam aja pertanyaan dia. Ya, kadang kelihatannya seperti kok dangkal banget pertanyaannya, ya. Tapi bagi kami itu ilmu. Jadi kejadian-kejadian yang kemudian terjadi itu bersama Rasulullah SAW itu kadang-kadang mereka tunggu, karena dia menghadirkan ilmu. Seperti hadis yang dikeluarkan Imam Muslim kan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu waktu seorang sahabat berkata Rasulullah SAW, saya mencintai engkau, sungguh sangat mencintai engkau. Maka tolong doakan saya agar menjadi temanmu, kekasihmu nanti, atau orang yang mendekat kepadamu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu bermula dari tentang
dia meminta kepada Rasulullah SAW, diajarkan doa agar meminta surga dan jauhkan dari neraka itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dia syahid yang ingin kita sampaikan adalah Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sang perawi ini masih anak kecil. Kita tahu Anas dititipkan oleh ibundanya ya kepada Rasulullah SAW usia kecil. Belum masa balik lagi menjadi khadim Rasulullah SAW. Ketika mendengar kalimat itu dia mengatakan, tidak ada satu kalimat yang lebih aku cintai, dan orang-orang di Madinah ketika itu lebih mencintai kalimat membanding perkataan Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabbah. Kemudian dia menambahkan hadis itu, dia mengatakan, wallahi inni la uhibbullaha wa rasulahu wa Aba Bakar wa Umar walau anni lam a'mal mithla a'malihim. Demi Allah, saksikanlah sungguhnya aku mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun aku sadar diri aku enggak sanggup beramal seperti amal-amal mereka. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulah. Ini yang di awal kita katakan, seorang mukmin, seorang muslim itu paham bahwasanya mentaati Allah itu, mematuhi Allah, mematuhi Rasul itu nikmat, bahagia, sangat nikmat. Ini nggak ngerti orang yang menggunakan akal, orang-orang yang kafir, orang munafik nggak ngerti itu. Bagaimana nikmatnya mentaati Allah. Dia katakan ini orang bodoh, nggak ada kerjaan apa. Dia nggak tahu bagaimana nikmatnya. Ini yang sering kita kutipkan kan perkataan Ibrahim bin Adam itu. Kalau raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kita nikmat beriman itu, mereka akan ambil kebahagiaan itu, kenikmatan itu, walaupun mereka harus cambuk kita. Ini nikmat luar biasa. Kan antum umpamanya yang sudah terbiasa sholat di masjid saja itu kan, itu nikmat luar biasa. Terhalang satu kali saja tidak, itu rasanya longsor rasanya itu kan. Ada yang kurang. Udah sholat tapi ngerasa belum sholat juga gitu loh. Kamu udah ngerasain itu kan? Udah sholat padahal tapi belum ngerasa belum sholat juga. Karena nikmatnya ruku bersama orang-orang yang ruku, sujud bersama orang-orang yang sujud. Ketika harus sholat sendiri itu, terasa walaupun sudah sholat, belum sholat rasanya masih hampa, enggak. Karena nikmat iman itu susah bisa diungkapkan walaupun tidak full maknanya, tetapi nggak bisa dijelaskan dengan tuntas gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya ini akan menghadirkan penempatan dari Allah di baik dunia, tapi tujuan utamanya di akhirat, bersama orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai nabi. Jadi kalau ingin bertemu dengan para anbiya dan rasul itu bukan dengan cara mengingkari mereka, tapi dengan berupaya mentaati Allah dan Rasulnya. Nanti akan dikumpulkan bersama mereka para anbiya. Kan cinta orang yang jujur itu dia akan mencari cara bagaimana ketemu dengan orang yang dicintainya, mendapatkan orang yang dicintainya itu kan. Tapi kalau cinta orang yang dusta, dia cukup mengklaim saja, saya mencintai Isa, mencintai Musa, mencintai saja. Tapi orang yang jujur mencintai itu, dia berharap nanti ketemu dengan ayahandanya Ibrahim, bagaimana bentuknya ya, bagaimana menikmati surga bersama ayahanda kita ya. Bagaimana ayahanda Ibrahim alaihissalam itu ya, tampangnya bagaimana, gagahnya bagaimana, nikmatnya bagaimana, tutur katanya bagaimana. Itu nggak bisa didapat kecuali orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya.
Karena mereka nanti yang akan Allah janjikan untuk mendapatkan tempat bersama para nabiyyin. Ya. Jadi mungkin apalagi cerita Natal dan lain-lain sudah selesai lah ceritanya itu kan. Orang bingung hidup ya, nggak tahu bagaimana hidup itu. Kalau mencintai Isa dengan benar, maka haraplah bertemu dengannya, menjadi orang yang dicintainya nanti. Kalau Anda kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan nanti di surga ketika Isa alaihissalam datang saja, dia tidak akan mengakui Anda sebagai pengikutnya gitu kan. Dia akan tetap patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ketika Umar membaca lembaran Taurat itu kan, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, itu apa? Ya bagian daripada lembaran Taurat ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW langsung mengambilnya. Dengan cara mengambil menunjukkan ketidaksukaan. Sungguhnya wahai Umar, kalau Musa hidup hari ini, ada bersama kita hari ini, tidak ada ruang bagi Musa kecuali mesti patuh kepada syariat yang saya bawa. Enggak ada ruang sama sekali. Dan insya Allah akan dibuktikan nanti ketika Isa alaihissalam hadir. Enggak ada ruang dari para anbiya itu kecuali mereka mesti patuh kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda jujur mencintai mereka, maka patuhi Allah dan Rasulnya. Allah menjanjikan akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat di kalangan para anbiya, dan para nabi pasti diberikan nikmat semuanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada para nabi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang siddiq, orang yang jujur dalam beriman. Walaupun makna siddiq itu atau sidq itu maknanya berkata jujur dan semisal, tapi makna daripada ayat ini adalah orang yang jujur dalam beriman. Dia selalu menghadirkan Allah bersamanya. Ketika ada ruang dia untuk mengkufuri Allah, dia jauhi itu. Ada ruang untuk bermaksiat kepada Allah, dia jauhi itu. Karena dia tahu dia selalu dimuraqabah oleh Allah, dipantau oleh Allah. Walaupun bersendirian dia. Dia tidak menjadi orang yang beriman ketika bersama orang ramai dan menjadi kufur ketika bersendiri, tidak. Dia selalu menjaga dirinya, meminta taufik kepada Allah agar Allah selalu menuntunkan hidayahnya kepadanya. Sehingga walaupun dia bersendirian atau di tengah keramaian, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bergeser. Ini orang-orang yang siddiq, jujur dalam beriman. Atau sampai seperti di kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada kabar yang meragukan atau baru berharap kan, anak buah Abu Jahal itu kan berharap dengan kabar yang nggak masuk akal ini, habislah semua keimanan orang-orang Muslim ketika itu kan, dan datang kepada Abu Bakar dengan menceritakan, dia perhatikan gimana temanmu itu. Ente bahasa kitanya, ente kan pedagang, pernah ke Palestina, pernah ke Baitul Maqdis, tahu sana. Berapa lama ente ke sana coba? Ini dia cerita, enggak jangankan semalam, sepertiga malam cuman pergi dia. Pergi dia ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis saja kita udah tahu enggak masuk akal itu. Ini cerita kosong semua ini. Apalagi naik ke atas sana, udah makin. Saya kemarin dengarkan sedikit video perdebatan antara anak sama ayah, Saifuddin sama Saddam, tahu kan? Pernah dengar mungkin ya? Bapaknya kafir ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya. Pernah ngajar di Zaitun dan sengaja diceritakan. Gak masuk di akal saya orang naik ke atas dibilang nggak pakai masker, nggak pakai apa. Ya nggak masuk karena dia
mungkin dia mempunyai thaqafah, mempunyai keilmuan daripada agama ini, dia pelajari Al-Quran segala macam, tetapi dia tidak mempunyai iman. Ya. Karena yang paling berat dibanding dalam iman itu adalah mengimani yang gaib. Kalau mengimani orang, ya, mencuri, bangun dari kubur kemudian bentuknya begini, itu gampang, ya. Tapi mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kalau kamu mencuri ini, nggak bertobat kamu, nanti di neraka kamu begini. Ya. Kalau kamu berzina waliyadzubillah di dunia ini, kamu nggak bertobat sebelum kamu mati, nanti dia neraka kamu begini. Mengimani seakan-akan dia tahu, dia lihat. Itu susah itu. Ya. Makanya bermulanya awal Al-Baqarah itu kan tentang iman kepada yang gaib, karena dia yang paling susah. Ya kan? Kalau beriman kepada sesuatu yang, ya beriman juga sesuatu yang sudah seperti kelebihan para nabi, Isa, Musa, ya beriman, ya, tapi kualitasnya tidak seperti orang yang beriman belum kejadian lagi, tapi yakin seyakin-yakinnya. Dia belum pernah mati lagi, belum pernah masuk ke alam barzakh, tapi dia yakin kejadian di barzakh itu, kalau buruk perangainya, buruk imannya di dunia ini, kafir waliyadzubillah dia, maka di barzakh itu udah berat sekali sudah. Atau sederhanalah, muslim dia, tidak bersihin cebok ketika selesai pipis dengan baik umumnya, dia yakin dia akan diazab itu. Dia sangat yakin. Sementara dia belum pernah lihat, kabar pun dia tidak pernah dengar langsung dari Rasulullah SAW. Dinukilkan. Tapi imannya itu susah itu. Maka Rasulullah SAW memberikan gelar kepada, mudah-mudahan kita bagian daripada itu kan, ikhwan kan. Sampai sahabat mengatakan Rasulullah SAW, nahnu ikhwan, kami ini ikhwanmu. Tidak, karena sahabatku ini ikhwan belum datang lagi ini. Mereka orang yang beriman walaupun tidak bertemu denganku. Apalagi ujian iman di akhir zaman itu luar biasa kan. Antara kebutuhan hidup kita, kebutuhan sosial kita dan semacam. Enggak kita gauli dunia ini, kita butuh dunia. Digauli, lihatlah bagaimana ujian beratnya iman kita gitu kan. Berat sekali. Tapi di tengah berat itu dia terus beriman kepada Allah, berupaya. Jatuh bangunkah dia? Jatuh bangun dia. Maka sering kita nasihati, jangan tertawakan teman-teman yang sedang jatuh. Angkat dia supaya dia bangun. Sebagaimana kita membutuhkan orang ketika kita jatuh, dia juga membutuhkan. Ini kaidah dalam berukhuwah, ya. Jangan tertawa ketika teman kita jatuh. Bersegeralah berupaya untuk ngangkat dia. Maka sering kita nasihati, jangan menghakimi saudara. Kalaulah salah dia melakukan, cari cara bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bukan menjustifikasi dia orang yang salah. Karena nggak enak menjadi orang yang salah. Wong kita aja merasa nggak enak kalau dibilang salah itu. Semua orang ingin melakukan hal yang benar. Untuk menuju yang semuanya benar, kalau orang seberang bilang bertungkus lumus dia. Kadang bersampur antara ilmu dia yang dahulu dengan ilmu yang dia sekarang. Oh, ternyata nggak boleh. Padahal dia menganggap ini adalah ilmu yang dia ketahui sekarang. Sudah bertobat dia, sudah berupaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dia tetap saja terpolusi dengan hal-hal yang sebelumnya. Jangan kita justifikasi, tarik dia. Ini salah. Jadi ini poin yang mesti kita pahami agar bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada, orang-orang yang mendapatkan nikmat sebagai syahid. Yang orang yang syahid adalah orang yang dikatakan oleh syariat ini syahid.
Bukan orang yang kita doakan kemudian syahid. Kita berharap mudah-mudahan orang yang dizalimi kemudian Allah wafatkan mereka dalam keadaan syahid, agar mempermudah masuknya mereka ke dalam surga dan membantu syafaat kepada keluarganya. Tetapi tidak menghukumi mereka sebagai syahid, karena itu harapan kita. Sebagaimana umpamanya ada keluarga, siapapun tetangga Anda meninggal dalam ketika dia melahirkan, kita berdoa mudah-mudahan Allah mengumpulkan dia bersama orang yang syahid. Tetapi orang yang syahid adalah apa yang syariat ini katakan syahid. Ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan si fulan syahid, ini syahid, yaitu hukum syahidnya itu kan. Tapi orang yang setelahnya yang tidak ada nas yang menunjukkan itu, kita berharap agar mereka menjadi bagian daripada orang-orang yang syahid. Makanya kalau ada saudara kita umpamanya waliyadzubillah meninggal ketika Covid ini, kena sakit lambungnya, paru-parunya, apa segala macam, kita berdoa mudah-mudahan Allah wafatkan dia bagian daripada orang yang syahid. Karena di antara ciri orang yang syahid atau husnul khatimah adalah mati ketika dalam perut, penyakit dalam perut dan semisalnya. Jadi berupaya meminta, bermohon kepada Allah mereka menjadi bagian, bukan menghukumi bahwasanya mereka adalah bagian. Ini poin yang mesti kita pahami. Kemudian mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Perhatikan ketentuan Allah setelahnya. Ini menarik. Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Rafiqa itu adalah pertemanan yang paling karib. Itu bersaudara yang paling karib sekali, itu rafiq, rifqah. Selalu apa? Ngenteli ya, pokoknya kemana-mana pokoknya udah. Iya, paling tahu rahasia antara sesama pokoknya. Betul-betul bersama terus. Makanya istri kita adalah rafiq kita. Dia tahu luar dalam semua kita. Allah katakan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang-orang yang teman terbaik, sahabat terbaik. Siapa itu? Orang-orang yang para nabi, orang-orang yang punya karakter dalam beriman, siddiq, orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan syahid, orang-orang yang amalnya saleh. Jadi Allah sudah mengajarkan kepada kita siapa sih teman yang baik itu. Kan sederhana sebenarnya. Ini masalah mau tidak mau kita mengambil dia sebagai teman saja kan. Teman yang baik itu kata Allah adalah teman yang para nabi selesai sudah, nggak ada lagi dia. Orang yang baik dalam yang bisa menjadi teman yang baik itu adalah orang yang jujur ketika beriman. Dia jujur dalam beriman itu. Mau depan, mau belakang, mau sendirian, mau beramai-ramai, imannya itu nggak kamuflase. Orang yang berupaya mendapatkan syahid, amalnya itu berupaya dia mendapatkan syahid atau Allah wafatkan dia dengan syahid. Dan orang yang beramal saleh. Jadi teman yang saleh itu teman yang bukan hanya pesan orang tua, pesan guru, bukan. Dia pesan Allah. Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa itu? As-salihin, asy-syuhada, as-siddiqin, an-nabiyyin. 4 karakter mereka itu semuanya teman yang baik itu. Supaya kita tidak bingung nyari teman yang baik bagaimana sih? Ukurannya itu tuh. Ketika dia beriman, dia jujur. Amalnya itu amal orang yang mengharapkan syahid. Dan perbuatannya itu selalu berupaya membanyakkan kebaikannya dibanding keburukannya. Orang soleh bukan orang tidak pernah melakukan keburukan. Ini juga catatan kita nggak punya itu orang yang tidak melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang selalu memperbanyak ketaatannya, kebaikannya berbanding keburukannya. Mereka itulah teman yang baik yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita cari, untuk kita dapatkan.
Ini di antara makna daripada ayat ini. Terakhir surat At-Taubah ayat 71, karena ini bicara tentang bagaimana balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. At-Taubah 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, baik yang beriman itu laki-laki maupun yang beriman itu perempuan, di antara mereka itu adalah orang yang saling menguatkan di antara mereka, teman sebagian di antara yang lain, wali, orang yang menitipkan amanah kepada satu dengan yang lain, orang yang bisa diberikan kepercayaan antara satu dengan yang lain, orang yang saling membantu di antara satu dengan yang lain. Ini jadi kalau kita mau mencari orang yang paling dekat dengan kita, sampai kalau ada perusahaan yang butuh karyawan, ya utamakan orang muslim dibanding orang mukmin, diutamakan dibanding orang kafir. Kalau terpaksa ya barulah gitu kan. Karena mereka rafiq yang terbaik, ya. Allah Subhanahu wa taala kan auliya'u ba'duhum ba'dha. Mereka orang yang bisa diberikan kepercayaan. Kan kalau pekerjaan kita kan sering rasakan, atau usaha bisnis kita sering rasakan kan. Ini kalau sama-sama muslim itu kan gelombangnya sama gitu kan. Kalau terjadi khianat, paling tidak ada cerita tentang takutlah kepada alam akhirat. Ente khianat sama saya, ente zalimi saya sekarang, nanti kan ente di mahsyar nggak selesai ini, pertanggungjawabannya nggak selesai. Bahkan ente dalam kehidupan yang nyata, yang abadi, yang sebenarnya ente merugi. Ente khianat sama saya sekarang, ente zalim sama saya sekarang. Dalam hidup yang fana ini, ente selesai dah. Ente mati duluan atau saya mati duluan, urusan kita nggak selesai. Tapi setelah ini dalam kehidupan yang nyata, kehidupan yang abadi, kehidupan yang paling lama selama-lamanya, urusan nanti nggak selesai. Berhadapan di hadapan hakim yang sangat adil, itu kan nggak selesai. Kan rugi Anda. Nah kan gelombangnya sama gitu kan. Tapi kan kalau orang kafir kan susah gitu kan. Kalau orang kafir gelombangnya berbeda, sehingga kalau dia khianat mau ngomong ya murni masalah profesional kerja akhirnya gitu kan. Mau bicara tentang ente nggak takut dengan akhirat, jangankan dengan urusan khianat, iman aja dia enggak gitu kan. Saya ingat dulu ada tetangga itu waktu awal-awal tinggal di Gria itu, ada tetangga yang berapa kali berbeda orang masuk ke rumahnya laki-laki gitu kan. Terus kita ngobrol sama istri itu, ini orang kok nggak khawatir gitu ya, masukin orang beda-beda, entah nikah atau enggak nggak tahu lah gitu. Terus saya nyeletuk ketika itu, ya jangankan urusan dunia gitu kan, urusan iman kepada Allah aja dia enggak, karena kebetulan dia kafir emang gitu. Urusan beriman kepada Allah aja enggak, gimana? Jadi gelombangnya susah itu. Paling jangan lakukan itulah karena merusak lingkungan segala macam. Itu aja bahasanya kan. Tapi kalau dia mukmin kan gelombangnya sama itu. Nah itu penting kalau kita berusaha segala macam. Walaupun itu bukan berarti kita tidak, kalau itu nggak boleh berhubungan dengan orang kayak, bukan ya. Maksudnya kalau terjadi kezaliman, salah, khianat, penipuan, itu menasihatinya kan lebih mudah. Walaupun mungkin kadang-kadang kita berhadapan orang kafir kadang lebih patuh dengan perjanjian dibanding orang mukmin umpamanya, gitu kan? Tetapi kan gelombang menasihatinya berbeda itu. Ini paling tidak ada bekal akhirat, ada iman. Tapi kadang-kadang kita juga lebih mengandalkan kesuksesan daripada transaksi dibanding urusan akhirat, ya kan? Padahal kan alangkah indahnya kalau umpamanya seorang mukmin berniaga dengan mukmin yang sama-sama menikmati hasil niaganya, kan indah itu, kan?
Apalagi kalau kita memahami ada belasan orang, puluhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dan hadis Rasul itu tidak berhenti. Rasulullah SAW mengatakan akhir zaman seorang laki-laki akan menanggung 50-an orang perempuan. Maksudnya beban hidupnya itu, entah ibunya, entah mertuanya, entah bibinya, entah neneknya, entah anaknya, entah istrinya, entah cucunya. Kalau terjadilah sebuah transaksi yang bagus dengan muslim yang lain, maka kan ada orang di belakangnya yang menikmati itu. Ini yang dimaksud dengan awliya ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan di antara mereka, saling memberikan kepercayaan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang saya katakan gelombangnya sama itu. Kalau terjadi apa-apa itu, mereka sama-sama kan enak ketika kita berniaga, berdiskusi, berdialog, kan? Rapat meeting segala macam. Azan datang, kita ke masjid dulu yuk. Ya kan? Nanti kita sambung lagi rapat kita. Kan enak kan, bahasanya sama. Ya. Kalau orang kafir kan bingung kita itu. Kita mau pergi akhirnya kan ninggalin dia sendiri kan. Ini di antara ketika ada hal yang potensi ma'ruf sama-sama. Oh, ini ada peluang ini mau bikin masjid. Gini, kita kalau sukses transaksi kita ini, kita infakkan itu yuk bareng-bareng. Jadi bahasanya itu enak gitu. Jadi bukan hanya bahasa dunia gitu kan. Ada hal yang lain yang itu lebih utama sebenarnya. Ini poin yang kita ingin katakan bahwasanya mukmin itu di antara mereka saling menguatkan, saling memberikan kepercayaan. Saling kalau ada peluang yang baik berikan kepada saudaranya. Karena di situ bisa terjadi saling mengingatkan kepada yang baik dan saling berupaya mencegah daripada yang mungkar. Umpamanya kita mau buka usaha satu, ya kan? Kebiasaan kampung ini umpamanya potong kambing untuk memulai, kan? Atau potong kebau. Karena kita sama muslim kan enak, ini nggak boleh, ini haram ini. Ini bisa masuk kepada syirik dan seterusnya. Tapi kalau dengan orang kafir kan bingung. Ya kan? Saya ingat waktu kita mau buka tambang dulu di Kutai Barat tuh sama orang Kristen tuh kan. Akhirnya susah itu kita ngomong gitu kan. Akhirnya mereka curiga ini lokasi kita termasuk yang dipantau dulu itu tuh. Boleh kalau kita setelah itu kita ngurus anak yatim yang rutin setiap hari mereka datang di masjid ya. Itu susah lagi udah tuh ya. Jadi memang bahasanya itu gelombang itu beda gitu. Ini poin. Makanya kalau ketemu dengan pedagang, pebisnis, teman yang muslim itu utamakan dia dibanding yang lain ya. Kemudian wa yuqimus shalah wa yuqimunas shalah, kan beda lagi kan, enak bisa bareng-bareng salat bareng selesai transaksi kita salat bareng berjamaah, enak gitu kan. Kemudian wa yu'tunaz zakah, saling mengeluarkan dari itu dari perniagaan kita, ada yang kita keluarkan. Wa yuti'un Allah wa rasulah, dan berupaya setiap perilaku kita mentaati Allah dan Rasulnya. Mungkin khianat, sebagaimana orang kafir mungkin khianat, orang mukmin juga mungkin khianat. Tetapi kita mengingatkan dia berupaya untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang mukmin, itulah yang saling menguatkan di antara mereka, saling memberikan kepercayaan kepada mereka, saling membesarkan di antara mereka, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam keburukan, saling mentaati Allah bersama-sama. Mereka itulah, kata Allah katakan, sayarhamuhumullah, Allah akan menyayangi mereka, mencintai mereka, menurunkan rahmatnya. Ada rahmah yang Allah hadirkan dalam kebersamaan mereka itu. Innallaha azizun hakim. Penutupnya lebih luar biasa, Allah katakan sungguhnya Allah enggak butuh bantuan mereka. Allah aziz, maha perkasa, maha dan hakim, dan sangat bijaksana ketika mengkadarkan sesuatu, memberikan sesuatu itu sangat sempurna. Ini diantara makna daripada surah At-Taubah ayat ke-71. Ini lebih kurang beberapa kebaikan-kebaikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi
orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Beberapa ayat sudah kita kutipkan, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan dengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW yang berhubungan dengan akibatul usah al-mukhalifin, orang yang tidak patuh itu, yang membangkang itu, nanti Allah akan kabarkan bagaimana peluang mereka nantinya kalau mereka bertahan dengan pembangkangan mereka. Ini lebih kurang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu bagi yang berbicara dan mendengarnya, dan kita berusaha untuk selalu menjadi hamba yang mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu, kalau ada yang mau ditambahkan, dikurangkan silakan. Ya, silakan. Iya. Iya, betul. Iya, ini ujian iman kita belakangan, dan di setiap zaman dia akan hadir. Tapi karena kita yang mengalami, kita yang merasakannya, gitu kan. Di setiap zaman dia hadir. Sama Muslim sering tidak menguatkan, bahkan senang ketika lihat temannya itu terpojok, jatuh, gitu kan. Ini problem kita memang masalah iman kita bermasalah. Jadi 200 juta sekian di negeri kita ini aja, atau 1,8 miliar Muslim di dunia ini. Ini problem kita di iman kita yang masalah. Sehingga kita tidak berusaha untuk mencari ridha Allah dengan saling menguatkan bersama-sama mukmin. Ini problem kita. Pertama, ilmu kita lemah. Kemudian iman, karena ilmu kita lemah, hadirnya ujungnya iman kita bermasalah. Kita nggak tahu ternyata kalau ada saudara kita mukmin itu nikmat yang besar. Satu waktu ini di zaman tabi'in ya, atau setelahnya ya, zaman 100-an. Lebih 100-an lebih tabi'in ya. Ketika Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala datang kepada, kan setelah Bani Umayyah jatuh, kan kekuasaan besarnya itu dipegang oleh Bani Abbasiyah, ya kan? Tetapi Bani Umayyah kan masih ada yang menyeberang ke negeri Eropa, Spanyol dan semisalnya kan, dan mereka mendirikan, ada Abdurrahman Al-Fatih yang membuat dakwah di sana, membuat kerajaan Umayyah di sana, tapi kecil dia. Jadi kekuasaan besarnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Satu waktu beberapa orang daripada negeri Eropa ini datang ke pusat kerajaan Bani Abbasiyah. Di antaranya bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau tahu ada saudara dari negeri yang jauh, kan kalau antum mau ilustrasi, ini kan di Eropa, ini di Asia, Asianya itu di daerah Baghdad, kan? Agak di tengah, jadi agak jauh lah itu. Kalau berbanding dengan kita lebih jauh lagi memang, ya. Tapi jauh lah. Ya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sampaikan salamku kepada saudara mukmin ahli sunnah di sana. Perhatikan bagaimana seorang imam, dia nggak kenal tentunya dengan orang yang datang dari negeri Eropa itu kan, yang mukmin. Tapi yang syahidnya, catatannya itu adalah bagaimana beliau menghargai seorang mukmin walaupun di negeri yang dia belum pernah kunjungi mungkin itu kan. Jadi mendapatkan saudara mukmin itu nikmat yang besar. Kita mungkin karena bergaul hanya memang di negeri kita saja yang mayoritas orang muslim saja, kita fokus dengan perbedaan di antara kita. Tapi kalau kita meluas itu, kita akan dapatkan bahwasanya memang di hal-hal yang beberapa hal kita berbeda dengan tata cara kadang-kadang. Tetapi nikmat menjadi seorang mukmin itu luar biasa. Sederhanalah, antum kalau pergi ke Mekah umpamanya, antum akan dapatkan kan macam-macam orang lah.
ada yang pakai kerudungnya begini, ada yang pakai macam-macam lah pokoknya. Ya kan? Bentuk solatnya segala macam. Tapi antum lihat dia mukmin. Ya. Dia kadang-kadang dia habiskan seluruh hartanya demi untuk sampai di situ saja. Jangan dikira orang pergi ke Mekah itu semuanya kaya, ya kan? Dikumpulinya bertahun-tahun untuk pergi sampai situ saja. Itu antum perhatikan ketika antum lihat itu nikmat iman. Dan subhanallah, bagi yang penasaran itu sering merasakannya ketika kita lihat teman yang berbeda, kadang karakternya beda, suaranya meninggi merendah gitu kan, tampangnya berbeda semacam. Tapi biasanya itu kalimat yang keluar dari lisan itu yang enak-enak itu. Kenapa? Karena ini mukmin. Ini barang yang mahal. Kita kan nggak sampai 20% loh. Kalau hari ini orang 8 miliar, kita 2 miliar juga nggak sampai kan? 20% lah kita cuma 20% dari penduduk dunia hari ini. Kita ini minoritas. Dan kebiasaan orang-orang beriman itu memang sedikit mereka. Jadi jangan fokus kepada salahnya saudara. Jadi ini poin yang mesti. Tapi kadang-kadang ya kita diam, tapi mereka yang ngomong gitu. Ya memang susahnya begitu. Karena memang problem kita di ilmu kita lemah, iman kita lemah. Ujung-ujungnya nanti kan sing waras ngalah gitu kan akhirnya. Karena memang susah. Jaga, paling tidak dimulai dari komunitas kecil lah. Makanya kita sering sedih kalau di komunitas kecil aja kita berantem, ribut, hal yang kita anggap prinsip, tetapi sebenarnya kalau kita mau besar lagi, ini nggak ada apa-apanya dengan hal yang besar ini, gitu. Seperti inilah menteri kita baru bilang masalah afirmasi Syiah Ahmadiyah itu udah bikin kelabakan kita kan, sama sekali kan? Itu jauh sekali beda antara kita dengan mereka itu. Bukan hanya akidah, jalur akidahnya berbeda dan bahkan saling membenci lagi. Jadi ini mesti yang kita koreksi diri kita. Ya. Kadang-kadang kita mesti menahan. Makanya kita bukan artinya redha kepada kesalahan saudara, bukan. Ya. Tapi berupayalah dengan hikmah memperbaiki kesalahannya. Ya. Kalau umpamanya kita tidak bisa dengan itu, ya bermohon kepada Allah, mudah Allah berikan hidayah kepadanya. Banyak cara kok untuk memupuk rasa iman kita bersama itu. Tapi yang ingin saya katakan bahwasanya kumpulan orang-orang mukmin itu barang yang mahal. Harga persaudaraan itu mahal. Maka barang mahal itu dijaga, bukan kemudian kita serampang yang penting pokoknya bukan saya udah gitu kan, bukan. Bukan untuk ya kadang kita bilang kan saya nggak punya kepentingan dia, bukan itu. Bukan untuk kepentingan duniawi, bukan. Antum bayangkan kalau antum pergi, saudara antum tadi itu mendoakan antum. Dan doa di antara doa yang mustajab apa? Doa saudara dari belakang layar yang tidak diketahui. Andai itu saja kebaikan saudara antum tadi itu udah nikmat yang besar. Apalagi kalau lebih daripada itu. Jadi itu poinnya mesti kita butuh saudara sebanyak mungkin untuk mendoakan kita. Dan kita tidak tahu di doa yang mana Allah ijabah. Kadang mungkin waliyadzubillah mungkin untuk naik melewati sirat nanti itu kita nggak sanggup dengan amal kita. Tapi karena banyak orang yang berhusnuzan kepada kita, berdoa untuk kita, makanya sering kita ingat kalau sakit itu kabarkan kepada saudara gitu kan. Biar mereka juga bantuin doa. Bukan untuk ceritain saya sakit, bukan. Maksudnya doa itu mahal. Makanya saudara itu mahal. Saya rasa itu poinnya. Jadi mesti kita ilmui dan hargai iman itu dan sadari bahwasanya barang itu barang mahal. Enggak semua orang bisa mendapatkan itu. Dan ketika kita sudah dapatkan saudara kita itu, jaga dia. Baik kita mendapatkan kepentingan dunia di situ atau tidak. Dan yang paling minimal sekali kita mendapatkan doanya yang selalu dia lantunkan ketika dia berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslim. Kalaupun dia tidak menyebutkan kita satu persatu. Mungkin itu di antara caranya. Mudah-mudahan
saya dan antum semua bisa mengamalkannya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.